I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Halo guys, balik lagi ke Transfer Vlog di channel Cajam. Dan seperti yang bisa lihat di judul dan juga thumbnail, untuk video ini kita bakal cuman ngebahas satu main doang, Victor Lindelof ke United, yang pas gue record ini baru beberapa menit bahkan, belum nyampe sejam bahkan, United ngepost di Twitter resmi mereka bahwa Lindelof udah lagi tanda tangan kontraknya, artinya udah resmi. Jadi pasti kalian belum tahu, Victor Lindelof ini adalah pemain kebangsaan Swedia, masih muda, berusia 22 tahun, asal Benfica, yang didatangin sama United dengan harga 30,7 juta pounds. Jadi ya cukup mahal sih untuk seorang center back, tapi pastinya ini gak sembarangan center back, karena Mourinho ini udah tahu banget Lindelof udah dari sejak beberapa musim terakhir. Dan bahkan di bursa transfer kemarin Januari, United udah pengen coba datangin dia kan, tapi ternyata harus delay, dan baru akhirnya musim panas ini bisa datangin dia. Dan dalam kontraknya Lindelof ini ada satu klausul di mana gue gak ngerti performance eskalator ini maksudnya apa, tapi mungkin kalau misalnya performanya Lindelof ini bagus, atau kalau misalnya dia ada kuotanya, misalnya dia main di beberapa pertandingan, start di beberapa pertandingan gitu, dan akhirnya ntar bakal naik dana transfernya jadi 8,8 juta gitu loh. Jadi ini masih ada kayak 30 juta tuh masih belum semuanya, masih belum full. Jadi kalau misalnya plus mungkin bisa nyampe hampir 40 juta pounds, yang berarti harganya gak murah untuk seorang center back muda. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang keuji sih, udah cukup keuji sebenarnya Lindelof sih, karena walaupun dia mainnya bukan di La Liga atau bukan di Premier League, tapi dari cara bermainnya tuh udah kelihatan banget pemain yang masih usia 22 tahun, tapi tingkat kedewasaannya tuh udah luar biasa bagus. Dia seorang center back, dan dia bener-bener kayak tingkat kematangannya tuh udah mantap banget, udah kayak center back yang usianya di atas 25 tahun gitu. Jadi udah kelihatan banget. Dan dia bahkan bisa juga main di right back. Jadi pasti ini hal yang Mourinho sangat senang kan, main-main yang bisa versatile, bisa main gak cuma satu posisi gitu loh, bisa main di banyak posisi. Terus dia juga punya kelebihan, dia tuh bisa ngebaca pertandingan. Obviously ini bener-bener kelihatan banget. Dan dia merupakan ball playing defender pastinya. Satu lagi aspek yang bener-bener Mourinho suka dari seorang pemain bertahannya. Bahkan kemarinnya sempat kayak Mourinho ngeluarin statement kayak dia pas sebelum final Europa League, dia itu bilang ke Chris Smalling, kalau misalnya lu main di center back, kita gak bakal bisa mulai serang dari belakang. Yang intinya adalah dia gak percaya sama kemampuan passing dari Chris Smalling gitu loh. Ini kayak gitu, gak tahu itu ngejek atau yang beneran dia gak berani gitu loh, suruh Smalling mulai ngebangun serangan dari belakang gitu, karena mungkin menurut Mourinho kualitas passingnya gak bagus gitu kan. Dan yang menarik juga dari Lindelof ini adalah dia itu bukan tipe pemain yang suka melakukan tackle-tackle gak perlu gitu loh, karena dia jarang banget melakukan foul, melakukan pelanggaran. Dan ini satu lagi kelebihan yang menurut gue luar biasa untuk seorang center back yang masih muda. Biasa kalau misalnya masih muda kan pasti kan kayak yang udahlah tackle aja lah, tackle sana sini, banyak melakukan pelanggaran segala macem, yang akhirnya bakal ngerugiin tim. Nah kalau Lindelof ini enggak, mainnya itu udah bener-bener yang rapi, disiplin banget itu loh. Jadi untuk pemain usia 22 tahun yang harganya segini, menurut gue kayak worth it sih. Kalau misalnya tadi kalian lihat dari beberapa hal yang udah gue sebutin gitu loh, kelebihan Lindelof. Terus Lindelof ini juga Mourinho sempat bilang bahwa dia tuh mirip-mirip kayak Rafael Varane, tipe-tipe mainnya. Terus dia itu emang tipe center back yang punya kecepatan, dan dia tenang di bawah tekanan. Ini yang benar-benar penting banget sih. United emang perlu banget datangin center back seperti ini. Dan ya gue ngeliatnya kalau misalnya emang bener Lindelof ini bisa kayak istilahnya dia main seperti dia main di Benfica, tanpa ada misalnya kayak grogi atau gimana pas main di United, menurut gue dia bakal jadi signing yang luar biasa bagus. Dan bayangin dia duet sama Eric Bailly di jantung pertahanan United. Wah gila sih. Udah dua-duanya center back berbakat, masih muda dua-duanya, dan dua-duanya bener-bener bagus banget. Ini menurut gue bakal jadi dua center back yang mungkin sekuat Rio Ferdinand, John O'Shea dulu kali, yang bener-bener kayak bener-bener luar biasa banget itu, dan mereka gak tergantikan di jantung pertahanan United. Jadi kita lihat nanti tapi seperti apa, karena ya sekarang kita belum lihat permainannya di Liga Inggris kan, yang obviously beda permainannya dengan yang sebelumnya dia mainin di Benfica. Nah, Lindelof ini musim lalu main 32 pertandingan di Liga, totalnya 2.880 menit. Dan ini kalau misalnya dibandingin sama Man United itu yang paling banyak dapat jam terbang Eric Bailly, 25 pertandingan.
Jadi Lindelof ini terbanyak lah istilah di antara semua defender United. Yang pastinya United kan masalah cedera segala macam, jadi akhirnya Mourinho harus muter otak gimana caranya harus bikin partnership defender center back yang bagus gitu loh. Dan Mourinho sebenarnya gue yakin banget rada terpaksa mainin model-model kayak Phil Jones segala macam gitu sih di center back, karena dia emang sukanya tuh center back yang gak asal-asalan. Dia sukanya center back yang bisa megang bola gitu intinya, yang bisa mulai serangan dari bawah, dan center back yang emang gak kayak suka melakukan pelanggaran gak penting segala macam gitu. Mourinho tuh disiplin soal sukanya. Nah, yang Lindelof ini kalah adalah cuma satu aspek, duel udara doang. Dia tuh kalah sama Chris Smalling. Kalau misal dibandingin per 90 menit musim lalu, dia kalah jumlahnya, menangin duel udara dibanding Chris Smalling. Tapi menurut gue ya center back modern sih emang sekarang model-model center back yang bisa mainin bola dari belakang sih. Menang duel udara kayak bisa dilakukan sama pemain tengah, gak harus center back. United punya pemain-pemain tengah itu, Pogba, Fellaini segala macam, jadi nggak harus center back menurut gue. Jadi nggak masalah. Dan apalagi kalau misalnya dia duetnya sama Eric Bailly, ya bisa lah. Eric Bailly kan emang tipe center back yang duel udara juga bagus gitu kan, dia tinggi besar kan. Dan ini artinya kedatangan Lindelof nih artinya banyak, bisa kemungkinan ada salah satu antara Phil Jones atau Chris Smalling out, atau itu juga artinya bahwa United berarti mundur dari mereka waktu itu coba untuk datengin mantan pemain mereka sendiri, Michael Keane kan, 25 juta pounds. Itu artinya mereka udah nih gak usah gitu loh. Atau mereka bakal keluarin dari salah satu pemain mereka yang ada saat ini center back mereka, dan mereka bakal coba untuk datengin Michael Keane gitu. Jadi masih gak tahu sih. Cuman yang jelas menurut gue ini signing yang luar biasa. Ini statement juga dari Mourinho bahwa dia benar-benar gak main-main nih. Musim kedua dia menjabat sebagai manajer United, dia benar-benar udah pengen serius. Dan menurut gue sih kayak ya Chris Smalling sayang banget kalau misalnya harus dikeluarin, karena ini rumornya beberapa hari terakhir karena Lindelof ini udah resmi, ya bener-bener emang harus ada pemain United yang keluar gitu loh, entah itu Chris Smalling atau Phil Jones. Tapi yang rumor yang paling kencang adalah Chris Smalling, karena udah dikabarin juga beberapa klub Premier League lain juga udah mulai ngelirik nih, wah ada center back nih, kayak harganya mungkin 15 jutaan lah untuk Chris Smalling. Tapi menurut gue kayak Chris Smalling masih dibutuhkan pengalamannya sih, kayak gak bisa langsung dibuang gitu aja. Dan kalau menurut kalian gimana coba? Antara Phil Jones sama Chris Smalling, kalau harus pilih siapa yang harus digeser, harus dikeluarin dari klub, kalian pilih siapa? Kalau gue sih lebih mending Phil Jones yang out sih, karena menurut gue Chris Smalling walaupun bisa dibilang nggak sebagus itu, tapi at least dia konsisten dan dia punya pengalaman gitu loh, karena dia juga main gak jarang kan buat United kan. Nah terus catatan unik lagi dari Lindelof ini adalah dia berhasil melakukan 1744 passing, itu yang sukses musim lalu di semua pertandingan dijalanin. Jadi ini luar biasa banget, ini menunjukkan sekali bahwa dia adalah defender yang gak takut melakukan passing-passing ke depan. Dan bahkan gak jarang passing-passingnya ini tuh bisa jadi key passes gitu loh, kayak kesempatan untuk timnya nyetak gol. Jadi pasti luar biasa banget punya pemain seperti ini di permainan sepak bola modern sekarang gitu loh. Karena ya permainan sepak bola modern sekarang kayak contohnya nih, waktu itu Pep aja kan pengen kiper yang bisa megang bola kan. Nah ini sama aja gitu loh, Mourinho juga pengen punya defender yang bisa megang bola. Yang itu artinya kalau misalnya kiper lagi megang bola, kita mau serang balik, nggak harus kiper langsung tendang bola lempar ke pemain tengah gitu, nggak harus langsung jauh, bisa aja langsung mulai lempar datar ke pemain bertahan kita atau pemain bertahan United. Dan itu artinya ya dua pemain center back yang paling harus siap gitu loh. Karena fullback kalau misalnya skema counter, fullback obviously udah langsung posisi harus siap naik gitu. Nggak mungkin fullback yang bakal ngampirin kiper dan siap untuk terima bola. Itu sebabnya Mourinho pengen punya dua center back yang benar-benar bisa megang bola dan kemampuan passingnya bagus. Dan Lindelof ini pun pastinya kan rekan setimnya Zlatan di timnas Swedia waktu itu sebelum Zlatan pensiun kan. Dan Zlatan pun udah bilang bahwa anak muda ini berkualitas. Bahkan seorang Zlatannya mengakui gitu bahwa pemain ini berkualitas dan dia bakal sukses kalau dia main di klub besar gitu. Jadi waktu itu pas Zlatan keluarin statement itu belum pindah ke United, masih di Benfica gitu loh, dan dia udah ngomong kayak gitu. Jadi menurut gue ini bener-bener signing yang bagus banget. Dan ya itu aja untuk Victor Lindelof. Jadi buat kalian yang masih bingung kayak, bang kenapa sih lu ngebahas United mulu, atau lu kok ngebahasnya cuma satu pemain, lu ngebahas cuma satu tim segala macam. Gue sekarang kayak jadi lebih suka ngebahasnya per tim aja. Jadi karena kalau misalnya gue bahasnya banyak, misalnya gue bahas yang lain lagi,
jadi nggak fokus, dan akhirnya kayak gue nggak bisa ngomong detail gitu loh. Jadi gue lebih suka kayak gini, misalnya gue lagi pengen bikin, ya udah gue bikin. Jadi nggak harus semuanya gue bikin, dan nggak harus selalu gue bikin, nggak harus semua tim gue harus bikin. Tapi begitu gue pengen bikin, ya gue bakal bikin gitu. Contohnya ini gue pengen bikin, gue bikin. Jadi ya kalian tunggu aja. Kalau misalnya kalian mau lihat yang semuanya gue bahas, itu ada di Twitter semuanya. Karena di Twitter pasti gue bakal update semua. Ya mayoritas lah, nggak semua. Tim-tim besar Eropa gue bakal update kalau misalnya ada signing, ada transfer baru gitu loh. Bahkan rumor pun gue bahas gitu kan. Jadi kalau misalnya di YouTube memang khusus cuman yang bener-bener gue pengen aja gitu loh, gue pengen bahas. Dan mungkin lebih ke tim-tim Premier League sih yang gue bahas. Karena obviously ya pengetahuan gue tentang Premier League kan di atas pengetahuan gue tentang liga-liga lain gitu. Jadi itu aja mungkin untuk video ini. Semoga kalian mengerti, dan sekali lagi selamat datang buat Victor Lindelof di Man United. Menurut gue signing yang bener-bener bagus banget. Signing yang berkelas dari Mourinho, luar biasa, main yang masih muda, berbakat. Walaupun gak murah, tapi menurut gue worth it banget. Dan gue bener gak sabar pengen lihat Lindelof duet sama Eric Bailly di jantung pertahanan United. Jadi itu aja untuk video ini, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe now, see you in the next one. Bye guys.